Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi. Mungkin kita kali ini belajar tentang fisika sebelum nanti kita memulai ulangan harian tentang kinematika. Berikut ini saya mereview materi kinematika yang sebelumnya sudah kalian kerjakan pada kinematika 2, 3, dan 4. Jadi materi ini silakan kalian pelajari dan kalian amati dengan sebaik-baiknya untuk pembelajaran kalian sebelum nanti kalian mengerjakan ulangan harian tentang kinematika. Nah, pada review materi kinematika kali ini yang saya lebih tekankan adalah tentang menentukan besaran-besaran dan ciri-ciri dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi apa perbedaannya yang kemarin sudah kalian kerjakan di tabel, termasuk juga pembahasan soal dari soal yang sudah kalian kerjakan di kinematika 3. Nah, berikut mari kita mulai pembahasan kita kali ini tentang kinematika gerak lurus, baik itu gerak lurus beraturan maupun gerak lurus berubah beraturan. Kalau kita bicara tentang gerak lurus itu yang pertama tentang gerak lurus beraturan. Pada gerak lurus beraturan didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kelajuan tetap. Maksudnya, gerak lurus adalah lintasan berupa garis lurus, sehingga gerak lurus beraturan ini dapat diasumsikan berupa gerak benda yang bergerak lurus beraturan menempuh jarak yang sama untuk selang waktu yang sama. Jadi misalkan dalam waktu 3 detik dia menempuh jarak 15 meter, maka setiap bertambah 15 meter dia akan menempuh jarak tersebut dalam waktu 3 detik atau 3 sekon. Nah, ini adalah ilustrasi gerak lurus beraturan GLB di mana pada 3 detik pertama, di situ dia menempuh jarak 15 meter, 3 detik kedua dia menempuh jarak 30 meter, dan 3 detik ketiga itu menempuh jarak 45 meter. Jadi setiap bertambah 3 detik, dia bertambah 15 meter. Nah, kalau kita misalkan analisa dengan menggunakan rumus kecepatan yang kemarin sudah kalian pelajari, di mana V sama dengan S per T, jarak dibagi waktu, maka untuk pertama 15 meter dibagi 3 detik pertama maka ketemu 5 meter per sekon. Pada perjalanan kedua berarti 30 meter di sini karena sudah 3 detik per 2 berarti ini 3 detik tambah 3 detik 6 detik sama dengan 5 meter per sekon. Kemudian bertambah lagi di sini 45 meter berarti ini 3 ditambah 3 ditambah 3 di sini adalah 9 detik, maka di sini juga menunjukkan 5 meter per sekon. Nah, dari sini kalian bisa mengamati bahwa ternyata ketika benda itu bergerak lurus beraturan, maka ciri yang pertama adalah dia berpindah dalam jarak yang sama untuk waktu yang sama. Jadi konstan. Dan cirinya adalah sini adalah kecepatannya selalu sama. Nah, dari ilustrasi yang ini, sekarang kita mencoba membuat dalam bentuk grafik. Ini juga sudah kalian kerjakan di tugas kinematika 4, di mana saya berikan data, kemudian saya minta untuk menggambarkan grafik hubungan antara jarak waktu dan antara kecepatan dan waktu. Nah, dari data tadi, ketika waktunya 0, jaraknya 0, kecepatannya 0. Nah, ketika 3 detik pertama, di situ menempuh jarak 15 meter dan kecepatannya 5. 5 dari 15 dibagi 3. Kemudian waktu ke 6 detik, di situ jaraknya 30 meter, kecepatannya juga 5. Kemudian waktu 9 detik, jaraknya 45, maka kecepatannya juga 5. Nah, kalau kita buat dalam bentuk grafik, maka akan menjadi seperti ini. Ketika 3 detik dia kecepatannya 5, 6 detik kecepatannya juga 5, 9 detik kecepatannya juga 5. Kemudian kalau kita bicara tentang jarak, maka di sini ketika jaraknya 0 dia juga menunjukkan 0. Ketika waktunya 3 detik, di sini dia menunjukkan jaraknya adalah 15 meter. Ketika 6 detik menunjukkan jarak
30 meter. Dan ketika waktunya 9 detik, di sini menunjukkan 45 meter. Nah, jadi kalian bisa menggambarkan bahwa ketika nanti ternyata GLB, maka cirinya adalah kecepatannya konstan, berupa garis lurus seperti ini. Dan jaraknya itu akan membentuk garis linier. Jadi di sini dia membentuk atau dia bertambah jaraknya itu secara konstan. Itu ciri dari GLB. Nah, maka ketika kita buat dalam grafik seperti kemarin, bagaimana sih ciri gerak lurus beraturan? Yang pertama pasti lintasannya lurus atau berupa garis lurus. Yang kedua, kelajuannya atau kecepatannya tetap atau konstan. Jadi setiap tadi karena jarak yang ditempuh selalu dengan waktu yang sama. Yang ketiga, percepatannya 0. Kenapa percepatannya 0? Karena percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Ketika benda itu tidak mengalami perubahan kecepatan, maka ya percepatannya 0 karena kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal itu sama, 5 kurangi 5 0. Nah, itu sehingga percepatan pada GLB adalah 0. Kemudian rumus jarak adalah S sama dengan V dikali T, di mana S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Kita sudah bahas di awal-awal ya. Kemudian rumus kecepatan itu adalah V sama dengan S per T, di mana S adalah jarak dan T adalah waktu. Rumus percepatan tidak ada, atau sebenarnya rumus percepatannya sama, tapi karena menghasilkan 0, ya kita tidak perlu menuliskan rumus percepatan. Contohnya adalah kereta api yang bergerak dengan kecepatan konstan atau kecepatannya tetap. Mobil atau motor yang kalian kendarai dengan kecepatan yang konstan atau jarak yang sama untuk waktu yang sama, itu juga merupakan contoh dari gerak lurus beraturan. Nah, grafik hubungan kecepatan dan waktu itu dituliskan seperti itu. Gambarannya adalah dia akan kecepatannya sama terus dalam waktu untuk setiap waktu, selang waktu tertentu sampai akhir. Kemudian untuk jaraknya dia membentuk garis miring di mana dia akan bertambah secara konstan. Nah, itu ciri dari gerak lurus beraturan. Sekarang, bagaimana ketika kita bicara tentang gerak lurus berubah beraturan? Gerak lurus berubah beraturan didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Nah, percepatan tetap di sini artinya adalah baik besar percepatan maupun arahnya adalah tetap. Jadi mobil bergerak dari keadaan diam, kemudian semakin lama semakin cepat, itu juga mengalami GLBB. Atau sebaliknya, yang dia bergerak dengan kecepatan yang kecepatannya cepat, kemudian direm dan lama-lama semakin menurun kecepatannya, itu juga termasuk GLBB diperlambat. Nah, ilustrasinya adalah seperti ini. Ketika misalkan ada sebuah mobil, dalam waktu 5 detik pertama, dia menempuh jarak 10 meter. Kemudian 5 detik kedua, itu menempuh jarak 30 meter. Nah, ketika dia dari 30 meter melaju sampai 60 meter hanya ditempuh dalam waktu 2 detik. Nah, caranya seperti tadi sama. Maka ketika di kecepatan awal pertama 10 dibagi 5, ketemunya di situ adalah 2 meter per sekon. Kemudian di sini S per T-nya yang kedua itu adalah 30 meter dibagi 10, 10 itu dari 5 ditambah 5, maka ketemu 3 meter per sekon. Sedangkan setelah menempuh 60 meter, di sini dibagi 12. Dari mana 12? 5 tambah 5 tambah 2. Jadi 12 meter ketemu 5 meter per sekon. Nah, dari sini saja sudah kalian bisa amati bahwa ternyata dia tidak menempuh atau tidak mempunyai kecepatan yang sama dalam selang waktu tertentu. Jadi di sini ada 2 meter per sekon, kemudian bertambah kecepatannya 3 meter per sekon, bertambah lagi kecepatannya menjadi 5 meter per sekon. Nah, kalau kita masukkan ke dalam grafik tadi, di sini ada waktu 5 detik, di situ menempuh jarak 10 meter, kecepatannya 2 meter per sekon. Kemudian di sini dalam waktu 10 detik, di sini menempuh waktu 30 meter dan kecepatannya adalah 3 meter per sekon. Waktu 12 detik menempuh waktu
jarak 60 meter dan kecepatannya 5 meter per sekon. Sehingga bisa kalian lihat ternyata grafik hubungannya adalah ketika kecepatan dengan waktu dia mempunyai grafik garis miring. Tapi ketika bicara tentang jarak dengan waktu, dia membentuk parabola. Seperti parabola ini jika kecepatannya bertambah. Tapi jika nanti berkurang, maka grafiknya akan berarah ke bawah. Jadi kita bisa menyimpulkan di sini bahwa lintasannya itu lurus. Bagaimana kecepatan atau kelajuannya? Kecepatan dan kelajuannya adalah berubah karena entah itu berubah semakin cepat atau mungkin berubah semakin lambat. Kemudian percepatannya adalah konstan, jadi tetap. Rumus jaraknya adalah S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat, di mana V0 ini adalah kecepatan awal mula-mula. T waktu, A-nya adalah percepatan dan T di sini juga waktu. Rumus kecepatan di sini untuk mencari kecepatan akhir, maka sama dengan kecepatan awal ditambah dengan percepatan dikali waktu. Sedangkan rumus percepatan ini sama seperti yang sudah kalian pergunakan sebelumnya, bahwa A sama dengan VT min V0 per delta T. VT adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal. Contoh dari GLBB banyak sekali, karena hampir semua benda yang bergerak di bumi itu rata-rata adalah gerak lurus berubah beraturan. Kalian mengendarai sepeda motor dari rumah ke sekolah, tidak mungkin mempunyai kecepatan yang selalu sama. Pasti akan semakin bertambah atau mungkin bertambah atau berkurang. Nah, itu adalah contoh GLBB. Bola yang kalian lemparkan ke atas itu adalah gerak vertikal ke atas, itu GLBB juga. Bola yang kalian jatuhkan ke bawah itu juga termasuk GLBB. Nah, ini contoh dari GLBB. Nah, bagaimana hubungan grafik itu saya sampaikan bahwa ketika grafik hubungannya kecepatan dan waktu, dia akan membentuk garis miring. Ini jika dipercepat. Tapi jika kecepatannya semakin turun, maka grafiknya turun, maka percepatannya diperlambat. Kemudian grafik hubungan jarak dan waktu, kalau GLBB dipercepat dia berupa parabola menghadap ke atas, tapi ketika GLBB diperlambat dia berupa parabola dan mengarah ke bawah. Nah, itu pembahasan kita tentang tugas di kinematika 2 dan 4. Jadi sekaligus 2 dan 4. Nah, berikutnya saya membahas tentang bagaimana mengerjakan atau pembahasan dari kinematika 3. Di mana kinematika 3 ini adalah kalian menerapkan. Jadi kalian menerapkan persamaan yang sudah kalian gunakan atau kalian cari di kinematika 1, kemudian diterapkan dalam kehidupan atau dalam soal yang sudah saya berikan. Nah, ini juga sudah saya berikan contoh ketika kalian kemarin sudah mengerjakan, tapi saya bahas di sini supaya kalian lebih memahami dari soal-soal yang sudah kalian kerjakan. Nah, kita mulai dari soal yang pertama. Di sini ada soal bahwa Joni melakukan perjalanan mudik mengendarai mobil. Saat dia mulai meninggalkan rumahnya, maka bergerakkah mobil tersebut terhadap rumah? Nah, kita bicara lagi tentang konsep gerak. Benda dikatakan bergerak jika benda tersebut melakukan perpindahan. Jadi perpindahan. Nah, ketika mobil dengan rumah dan mobil sudah mulai meninggalkan rumah, maka otomatis mobil ini berpindah terhadap rumah. Maka dikatakan bahwa mobil tersebut bergerak terhadap rumah. Penjelasannya tadi, karena adanya perpindahan. Nah, kemudian Joni terhadap rumah. Sama, karena Joni berada di dalam mobil dan dia mengalami perpindahan juga terhadap rumah, maka Joni dikatakan bergerak. Bergerakkah Joni terhadap mobil? Nah, karena posisi Joni dan mobil ini selalu di titik yang sama, tidak mengalami perpindahan, maka dikatakan Joni tidak bergerak terhadap mobil, karena titik acuannya sama terus. Sama seperti mobil terhadap Joni, sama. Jadi mobil dan Joni dia masih dalam satu titik acuan. Jadi dikatakan
di situ dia tidak bergerak. Jadi benda itu dikatakan bergerak jika dia mengalami perpindahan. Maka ketika mengalami perpindahan dikatakan bergerak atau benda tersebut memiliki kecepatan dan percepatan. Benda yang mengalami kecepatan dan percepatan itu dikatakan bahwa dia bergerak. Oke, itu penjelasan untuk soal pertama. Selanjutnya kita bahas dari soal yang kedua. Soal kedua sini menunjukkan Sony jogging sejauh 500 meter ke arah barat. Jadi mula-mula dia bergerak 500 meter ke barat. Nah, kemudian di sini Johnny berbalik arah sejauh 900 meter ke arah timur. Setelah beristirahat sebentar, Sony kemudian melanjutkan aktivitasnya dengan jogging sejauh 300 meter ke arah timur juga. Nah, ketika kita ditanya konsep jarak dan perpindahan, nah kita ingat bahwa ketika kita bicara tentang jarak, nah jarak sendiri adalah jumlah jarak tempuh yang telah dilalui dari awal sampai akhir. Seluruh jarak tempuh yang dilalui dari titik awal sampai titik akhir. Jadi karena dia bergerak dari 500 meter pertama, kemudian dia bergerak lagi sejauh 900 meter ke arah timur, dan setelah berhenti kemudian bergerak lagi sejauh 300 meter, maka jarak total dari Sony adalah 800 sama 900, 1700 meter. Nah, ini adalah jarak yang ditempuh. Bagaimana dengan perpindahan? Nah, konsep perpindahan sendiri sebelumnya adalah bergantung pada arah yang dilalui oleh orang tersebut. Jadi karena kita buat misalkan ke barat ini sebagai sumbu positif, kemudian di sini kita buat sebagai negatif, maka setiap dia berarah ke barat kita beri tanda positif. Berarti di sini adalah plus 500. Kemudian karena dia ke timur berarti minus 900. Ke kiri lagi berarti di sini minus 300. Maka besarnya perpindahan di sini adalah 700 minus 700 meter. Nah, tanda negatif di sini kita merujuk pada tanda yang di atas seperti ini. Berarti di sini adalah arah timur. Oke, itu untuk soal yang nomor 2. Jadi intinya adalah ketika ini nanti intinya adalah kalian menentukan arahnya dulu, mana yang positif, mana yang negatif. Karena tidak ada kanan dan kiri, di sini terserah kalian mau menunjukkan barat sebagai negatif, kemudian timur sebagai positif, itu tidak masalah. Yang penting adalah di akhir pembahasan di sini arah ini harus tepat menunjukkan arah. Nah, itu untuk bahasan soal yang kedua. Berikutnya adalah bahasan soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, di sini ada sebuah mobil bergerak dari A ke B sejauh 2.500 meter. Jadi jarak dari AB itu adalah 2.500 meter. Kemudian dia berbalik dari B ke C. Jadi menuju sebuah mobil bergerak dari A ke B sejauh 2.000 meter, kemudian kembali ke A
menuju ke C sejauh 7.500 meter dari B. Jadi jarak dari SBC itu adalah 750 meter. Nah, yang ditanyakan adalah kelajuan rata-rata mobil dan kecepatan rata-rata mobil. Jadi kalau kita misalkan kita menggambarkan di sini jarak A, B, C, di sini 750, di sini adalah 2.500, maka jarak A ke C itu adalah sejauh ya 2.500 sama 750. 1.750. Nah, yang ditanya berapakah kelajuan rata-rata? Di sini ada T 30 menit. Nah, menit ini harus diubah menjadi sekon karena di sini menggunakan meter. Maka 30 menit kita ubah ke detik dikali 60, maka sama dengan 1.800 sekon. Nah, kita bicara tentang kelajuan sekarang. Kelajuan adalah jarak per waktu. Nah, kalau dari soal itu adalah A ke B sejauh 2.500, kemudian kembali ke A menuju ke C sejauh 750 meter dari B. Jadi dia mulai dari A berhenti di C. Sehingga jaraknya adalah 2.500 ditambah 750 dibagi 1.800. Nah, maka dijumlahkan di situ 2.500 ditambah 750 adalah 3.250 dibagi dengan 1.800 maka hasilnya adalah 2,5 meter per sekon. 2,5 meter per sekon. Itu untuk kelajuan, karena kelajuan bergantung pada waktu. Nah, sebenarnya ini bisa kalian buat, misalkan meter tadi kalian buat jadi kilometer, maka untuk menit itu kalian ubah menjadi jam. Jadi kilometer per jam. Jadi jangan menggunakan meter dengan menit atau meter dengan jam. Itu secara satuan itu tidak dia jarang digunakan. Nah, jadi kita menggunakannya meter per sekon atau kilometer per jam. Nah, sekarang untuk menentukan besarnya perpindahan. Besarnya kecepatan. Nah, kecepatan ini dipengaruhi oleh perpindahan dan waktu. Nah, untuk perpindahan sendiri, di sini berarti karena di sini menunjukkan dia dari A ke B itu kita buat sebagai sumbu positif, berarti plus 2.500, kemudian karena berbalik arah ke C, maka ini dikurangi 750. Dibagi dengan waktunya sama, yaitu 1.800 detik. Nah, sehingga hasilnya di sini adalah 1.750 dibagi 1.800. Maka hasilnya 0,97 meter per sekon. Nah, jangan lupa di sini harus menentukan arah. Karena arahnya tadi ke A, kalian bisa menuliskan menuju ke
A atau bisa menggunakan arah kanan atau kiri. Itu sama saja, tidak masalah. Nah, itu untuk soal ketiga. Kemudian untuk soal yang keempat, di sini ada sebuah truk. Kecepatan mula-mulanya, jadi di sini saya tulis diket V0-nya adalah 3 meter per sekon. Kemudian truk tersebut digas selama 6 detik, berarti T-nya adalah 6 detik atau 6 sekon. Sehingga kecepatan akhirnya VT-nya menjadi 15 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah besarnya percepatan A. Maka kita jawab A itu adalah VT kurangi V0 dibagi T. 15 dikurangi 3 dibagi 6. Berarti 12 dibagi 6, ketemu di sini adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, saya kira yang nomor 4 itu relatif lebih mudah. Nah, itu tadi pembahasan soal di kinematika 2, 3, dan 4. Selanjutnya, silakan kalian mengerjakan ulangan harian yang sudah saya tuliskan linknya di bawah. Dikerjakan baik-baik, pelan-pelan saja, karena tidak ada waktu, dan nilai minimalnya adalah 60. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, tetap semangat, dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Itu pembelajaran atau pembelajaran saya hari ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.